Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Teknik Basis Data. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing untuk materi modul 3 dengan judul Pemodelan Data dalam Organisasi, bagian pertama. Materi dalam modul ketiga ini antara lain yang pertama, memilih nama yang baik untuk entity dan relationship. Kemudian komponen dan notasi model IR. Kemudian nomor 3, aturan bisnis dalam organisasi. Yang keempat, membedakan relasi unary, binary, dan ternary. Kemudian yang kelima, pemodelan entitas dan atributnya. Kriteria nama data yang baik. Di sini dimaksudkan nama yang akan dipakai untuk entitas atau atribut ataupun relationship. Beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah nama harus dipilih yang berkaitan dengan bisnis, bukan yang terkait dengan teknis. Misalnya contoh yang baik, nama untuk entitas, misalnya mahasiswa, kemudian dosen, staff, atau yang lain. Nah, contoh yang buruk misalnya kalau terlalu teknis gitu ya, file 10 atau bit 5, ini agak sangat-sangat teknis, jadi agar dihindari. Kemudian yang kedua, nama dipilih yang meaningful dan self-documenting. Nah, di sini maksudnya pemilihan nama itu menggambarkan objek yang akan disimpan gitu ya. Nah, contoh yang pertama tadi bisa kita ambil sebagai contoh juga. Contoh yang baik misalnya kita ingin memodelkan sistem informasi akademik untuk suatu kampus. Nah, entitas yang untuk menyimpan data mahasiswa ya kita beri nama mahasiswa. Untuk dosen kita beri nama entitas dosen dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh yang kurang baik misalnya terlalu umum gitu ya. Misalnya di sini orang. Nah, orang ini kan sangat luas sekali ya. Kurang baik karena terlalu general atau terlalu umum. Kemudian yang ketiga, readable. Artinya ya nama yang kita pilih yang dipahami oleh orang ataupun secara umum mudah dipahami. Misalnya nilai mahasiswa dalam entitas bernama IPK itu ya. Nah, contoh yang buruk misalnya ini ya, rata-rata nilai per semester. Nah, ini kan terlalu panjang dan ya harus membaca beberapa saat baru paham ininya maksudnya. Kemudian yang keempat, dipilih dari daftar terminologi yang disetujui oleh organisasi. Nah, ini terutama kalau dalam skala project, kita harus mengembangkan aplikasi dalam skala project, datanya mengambil dari model data skala enterprise. Kemudian berikutnya nama dari data harus unik. Misalnya alamat kadang-kadang kan terlalu umum ya. Bisa ditambah misalnya dengan alamat kantor atau alamat rumah supaya lebih spesifik. Kemudian berikutnya repeatable atau common sense. Nah, ini misalnya bahwa pemodelan suatu nama entitas atau atribut itu kalau dilakukan sekarang dan dilakukan bulan depan misalnya ya, itu akan menghasilkan nama yang sama, itu disebut repeatable. Atau dilakukan oleh beberapa orang yang lain, itu juga akan menghasilkan nama yang sama, berarti itu repeatable. Ya, contohnya tadi kalau di data akademik, tipikal nama entitas ada dosen, mahasiswa, SKS, mata kuliah, nilai, dan sebagainya. Nah, nama ini kalaupun diimplementasi di tempat lain akan juga menggunakan nama-nama entitas yang sama. Kemudian repeatable bisa juga menggunakan pola tertentu. Misalnya kalau dalam contoh ini dalam sistem aplikasi di rumah sakit gitu ya. Ada entitas dokter, entitas perawat, dan entitas apoteker. Nah, ketika kita menambahkan atribut nama, kalau nanti menggunakan nama saja akan bisa menimbulkan
kebingungan gitu ya, untuk membedakan nama dokter atau nama perawat dan nama apoteker. Nah, maka akan lebih mudah kalau nama atribut pada masing-masing itu ditambah dengan nama entitasnya ya, misalnya nama dokter, kemudian nama perawat, nama apoteker. Nah, hal ini akan menjadi lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, rekomendasi di nama yang baik itu dituliskan dengan sintaks standar yang sesuai dengan format organisasi itu ya. Ya, ini bentuknya bermacam-macam ya formatnya. Bisa dalam arti format tanggal misalnya, apakah harus tahun dulu, bulan dulu, kemudian baru hari, atau sebaliknya hari, bulan, tahun. Atau bisa juga dengan format yang diinginkan oleh perusahaan dalam skala enterprise. Kemudian terkait pendefinisian data, ada terminologi term dan fact atau fakta. Bisa kita lihat di contoh di sebelah kanan ini. Di sini ada dua fakta ya. Yang pertama, a course is a module of instruction in a particular subject area. Kemudian yang contoh kedua, customer may request a model of car from a rental brand on a particular date. Nah, ini ada dua fakta, dan di dalamnya nanti ada beberapa terminologi, yaitu yang di garis bawah ini ya. Misalnya ada terminologi customer, ada model of car, ada rental brands, kemudian ada date, dan sebagainya. Demikian juga di fakta yang pertama ada terminologi course, yang mana ini merupakan kata benda yang nantinya bisa kita jadikan menjadi entitas atau entity dalam model IR diagramnya ya. Nah, kemudian pedoman umum pendefinisian data. Yang pertama, deskripsi dari fakta tadi harus mempunyai makna. Kemudian proses defining data ini juga dilakukan bersamaan dengan proses analisis requirement dan dilengkapi dengan diagram, baik IR diagram atau diagram lain yang diperlukan. Kemudian dirumuskan dengan kesepakatan bersama stakeholder yang lain, misalnya antara user dengan programmer, dengan owner, dan pihak yang terkait lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, data definisi ini harus dipelihara dan diperbaiki secara iteratif kalau ada perubahan. Dalam IR diagram atau IR model atau entity relationship model, nah E-nya adalah mewakili entitas gitu ya. Nah, entitas ini ada entity type dan entity instant. Untuk yang entity type itu merupakan sekumpulan entitas, atau kalau dalam object oriented programming kita mengenal kelas itu ya, satu kelas. Nah, kalau instant itu kalau di OOP setara dengan objeknya. Jadi antara type dan instant itu mirip dengan definisi kelas dan objek di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, mungkin bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Ini ada satu contoh entity type namanya employee ya, employee. Kemudian employee ini memiliki atribut antara lain ada employee number, ada name, address, city, state, kode pos, date hire, ada birth date dan sebagainya. Ini merupakan atribut. Nah, kemudian yang merupakan entity instant adalah ini ya, contoh entity instant yang pertama, kemudian yang samping kanannya contoh entity instant yang kedua. Jadi misalnya di sini namanya adalah Michelle Brady, kemudian alamatnya di sini, kotanya di sini, dan seterusnya ya. Jadi instant merupakan isi datanya gitu ya. Kalau yang entity type merupakan template-nya, bisa kita katakan semacam itu. Kemudian atribut, properti atau karakteristik dari sebuah entitas ya. Ini tadi ya, misalnya entitas employee punya atribut nomornya berapa, namanya siapa, alamatnya, kota, kode pos, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian komponen berikutnya, R-nya adalah relationship. Nah, relationship ini juga ada kategorinya ya, relationship type dan relationship instant.
Nah, mungkin bisa kita lihat di gambar sebelah kanan di sini. Di sini ada model atau diagram IR antara entitas employee dan entitas kursus gitu ya, karyawan dengan kursus. Nah, relasinya adalah relasi complete. Nah, relasi complete ini merupakan relationship type gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat relationship instannya, contohnya yang di bagian bawah ini ya. Misalnya di sini ada employee namanya Chen itu ya. Nah, Chen ini telah menyelesaikan atau complete 2 buah kursus atau 2 buah course, C++ dan Java itu ya. Nah, jadi bisa kita katakan contoh ini ya, relasi antara Chen dengan C++ itu merupakan contoh relationship instan. Juga antara Chen dengan kursus Java misalnya. Ini juga merupakan contoh relationship instan yang lain. Demikian juga contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian each line represent an instant. Semuanya ada 10. Ya, semuanya ada ini ya, ada contoh 10 dalam gambar ini gitu. Kemudian di sini juga dicontohkan salah satu ER diagram antara beberapa entitas. Namun sebelumnya di bagian bawah ini bisa kita bicarakan terlebih dahulu tentang notasinya. Nah, di sini ada entity type dengan simbol kotak, kemudian relationship dengan simbol garis, dan ada namanya, nama relationship. Nah, kemudian relasi antara dua entitas itu ada derajatnya atau yang disebut dengan cardinality ya. Misalnya di sini ada contoh mandatory one. Kalau di dalam gambar misalnya contohnya di sini ya. Relasi antara customer dengan order. Nah, di sisi customer ini ada mandatory one, artinya harus satu gitu ya, minimalnya 1 dan maksimalnya 1. Artinya kalau ada satu order yang dibukukan di dalam perusahaan tadi ya, perusahaan mebelnya itu, nah maka pesanan tadi harus tepat berelasi dengan satu customer atau seorang customer. Artinya sebuah pesanan harus ada yang memesan satu customer gitu ya. Ini yang mandatory one. Kemudian contoh lain ada yang optional one. Nah, kalau yang optional one contohnya misalnya di sini tidak ada ya. Mungkin nanti di slide-slide berikutnya. Kemudian ada mandatory many. Artinya ya minimalnya 1 ini, kemudian maksimalnya many. Contohnya misalnya di sini ada di sini ya, order dan produk. Dalam sebuah order ini minimal harus ada satu produk. Nah, ini bisa dipahami juga ya, artinya kalau ada pesanan kan pasti ada barang yang dipesan. Sehingga minimalnya harus 1 di sini. Jadi seakan-akan kita bisa tuliskan angka 1 di sini. Kemudian maksimalnya adalah N. Kalau yang yang mandatory one tadi, berarti di sini 1, di sini juga 1 gitu ya. Kalau yang ini tadi mandatory many, berarti minimalnya 1, maksimalnya N. Ya, begitu dan seterusnya ya untuk contoh-contoh yang lain. Relasinya antara ya bermacam-macam, ada entitas supplier, entitas shipment, berelasi dengan entitas item, dengan relasi include, ada item dengan produk, dengan relasi use. Artinya kalau di sini ya, item itu use in atau ya, item digunakan dalam produk apa. Misalnya kalau di Mebler itu ya, ini kan kasusnya di perusahaan mebel ya. Ada item misalnya kunci. Kunci itu dipakai di produk almari misalnya ya. Bisa juga kunci dipakai di produk meja kerja misalnya, itu juga. Nah, itu maksudnya relasinya use in tadi. Dan yang lain-lainnya juga bisa kita lihat dengan cara yang sama.
Misalnya antara customer dengan order. Customer mensubmit order, berarti customer memasukkan pesanan kepada perusahaan mebel tadi. Ya, dan seterusnya ya. Nah, berikut ini diberikan notasi dasar dari diagram entity relationship. Yang pertama tentang entitas. Di sini ada 3 macam jenis simbol ya. Yang pertama kotak dengan sudut yang siku. Ini menunjukkan strong entity. Kemudian kalau garisnya ganda gitu ya, entitas dengan simbol kotak garisnya ganda, ini menunjukkan weak entity. Nanti definisi weak entity apa kita lihat di slide berikutnya. Kemudian ada satu lagi jenis namanya associative entity yang dilambangkan dengan kotak, tetapi kita perhatikan di sini sudut-sudutnya rounded gitu ya, agak melengkung gitu ya, rounded. Tidak seperti yang strong entity. Kalau strong entity kan sudutnya 90 derajat itu. Kemudian yang sebelah kanannya simbol atribut, yaitu di sini misalnya ada identifier, partial identifier, optional, derived, multi-value, composite. Ini merupakan jenis-jenis atribut. Kemudian di bagian bawah ada derajat relationship, misalnya Zunere, artinya relasi antara satu entitas dengan entitas itu sendiri. Misalnya Anda bisa membayangkan relasi antara karyawan dengan manajernya, itu kan sama-sama pegawai di perusahaan yang bersangkutan gitu ya, tetapi relasinya antara manajer dengan staff misalnya. Nah, yang umum biasanya relasi binary antara entitas satu dengan entitas kedua. Kemudian ada juga yang melibatkan 3 entitas, yaitu relasi ternary antara entitas 1, entitas 2, entitas 3. Misalnya contoh yang bisa diberikan di sini, relasi antara dokter dengan spesialisasi dan juga tempat kerjanya. Misalnya seorang dokter spesialis anak bekerja di klinik A, kemudian dokter masih di dokter yang sama bekerja di klinik B misalnya sebagai dokter umum misalnya ya. Kan bisa juga ya dokter anak dia juga memiliki kompetensi dokter umum gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian paling bawah ada cardinality, tadi ya sudah dicontohkan di slide sebelumnya juga. Ada yang mandatory one, artinya minimalnya 1, maksimalnya 1. Mandatory many, minimalnya 1, maksimalnya n. Optional one, minimalnya 0, maksimalnya 1. Kemudian optionally many, minimalnya 0, maksimalnya many atau n. Ini juga nanti secara detail akan dicontohkan di slide-slide selanjutnya. Aturan bisnis atau business rule merupakan pernyataan yang mendefinisikan atau menentukan aspek-aspek bisnis dari suatu organisasi atau perusahaan. Aturan bisnis ini diturunkan dari policy atau kebijakan dari perusahaan, kemudian prosedur-prosedur yang ada di perusahaan, dari event ataupun fungsi bisnis yang lainnya. Nah, otomatis aspek aturan bisnis ini pasti akan mempengaruhi struktur bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau organisasi tergantung dari domain operasionalnya. Kemudian aturan bisnis juga mempengaruhi perilaku operasional bisnis. Ya, bisa kita bedakan ya, misalnya organisasi yang bergerak di bidang pendidikan atau education tentunya mempunyai aturan-aturan bisnis yang berbeda dengan organisasi atau institusi yang bergerak di bidang medis, misalnya di rumah sakit gitu ya. Itu pasti memiliki operasional bisnis yang berbeda. Nah, aturan bisnis ini dinyatakan dalam terminologi atau istilah yang mudah dipahami oleh end user atau pengguna, dan implementasinya diotomatisasi menggunakan software DBMS. Sebagai contoh misalnya aturan di universitas. Misalnya seorang mahasiswa dalam 1 semester maksimal mengambil sekian SKS mata kuliah.
yang dipengaruhi oleh nilai IPK misalnya ya. IPK di atas 3 bisa 24 SKS misalnya. Atau registrasi mahasiswa harus dilakukan setelah memenuhi syarat E, B, C, dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh aturan bisnis. Kriteria aturan bisnis ada beberapa. Yang pertama, deklaratif. Jadi menjelaskan apa yang akan didefinisikan dalam aturan, tapi bukan how-nya ya, bukan caranya, tetapi kemudian yang kedua, definisi tadi harus precise, jelas, tidak menimbulkan persepsi ganda bagi seluruh stakeholder yang ada di organisasi atau di perusahaan. Kemudian yang ketiga, sifatnya atomik, artinya satu aturan bisnis ya dinyatakan dalam satu fakta atau satu deskripsi saja. Kemudian yang keempat, sifatnya konsisten, artinya aturan tadi berlaku baik di semua bidang dalam organisasi, baik internal maupun eksternal. Nah, kemudian aturannya harus ekspresibel. Aturan ekspresibel ini menunjukkan bahwa business rule harus terstruktur dan dapat dinotasikan dalam natural language atau bahasa sehari-hari gitu ya, sehingga mudah difahami. Kemudian syarat yang berikutnya distinct, artinya unik gitu ya, berbeda dengan yang lainnya, sehingga tidak menjadikan suatu aturan itu redundant atau ganda, ada di satu unit kemudian didefinisikan lagi di unit lain, sehingga harus distinct atau berbeda dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang paling bawah ada business oriented, artinya berorientasi kepada proses bisnis sehingga mudah dipahami juga oleh stakeholder yang menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Oke, kemudian dalam diagram IR tadi atau Entity Relationship Diagram, salah satu komponen utamanya adalah entity. Nah, entity ini atau entitas ini bisa berupa orang, tempat, objek, peristiwa, ataupun suatu konsep di dalam lingkungan organisasi yang akan disimpan datanya. Nah, dapat kita lihat di contoh sebelah kanan ini, person misalnya employee, kemudian student, mahasiswa ya, atau pasien, atau tempat misalnya ya, tempat ada store, toko, atau warehouse, atau state, negara bagian, dan seterusnya. Kemudian objek seperti mesin-mesin, bangunan, mobil. Kemudian event, contohnya ada penjualan, pendaftaran atau registration, kemudian renewal atau pembaruan registrasi misalnya ya. Atau konsep misalnya ada account, ada course, mata kuliah, ada work center, dan seterusnya. Nah, kemudian entity ada entity type dan entity instant. Entity type merupakan kumpulan dari entitas yang menentukan sifat-sifat entitas instannya. Sedangkan entity instant merupakan kemunculan tunggal dari sebuah entity type. Nanti akan diberikan contoh di slide selanjutnya. Di sini diberikan contoh entity type dan entity instant. Nah, bisa kita lihat di sini entity type-nya adalah employee. Nah, kemudian employee ini memiliki atribut-atribut, misalnya employee number, name, kemudian address, city, state, zip code atau kode pos, date hire, dan birth date. Kemudian di sini tipe datanya. Nah, yang dimaksud dengan entity instant adalah, ini ada dua contoh ini ya. Misalnya di sini ada nama, tipenya nama, nah instannya adalah Michelle Brady. Kemudian addressnya nomor 100, Jalan Pacific Avenue, kotanya San Francisco, state-nya CA, California, kode posnya 98173, dan seterusnya ya. Nah, satu kolom ini merupakan contoh dari entity instant. Demikian juga yang sebelah kanannya, ada David Johnson dari Redwood City, kotanya California,
state-nya, kode pos-nya 97142 dan seterusnya, ini juga merupakan contoh entity instan. Nah, kalau dalam database nanti employee itu menjadi nama tabel, kemudian entity instan itu merupakan isi dari baris-baris dalam tabel employee tersebut. Atau kalau kita analogikan dengan konsep pemrograman object oriented, nah yang employee itu merupakan kelasnya ya. Employee merupakan kelas, kemudian entity instan merupakan objeknya. Jadi di sini ada objek 1, ada objek 2. Kemudian sifat entity yang pertama harus merupakan objek yang akan memiliki banyak instan dalam basis datanya. Misalnya tadi employee ya, tipikalnya kan dalam organisasi atau perusahaan. Jadi dalam perusahaan akan ada banyak employee gitu ya, jadi memenuhi aspek ini. Kemudian yang kedua, objek yang tersusun atas beberapa atribut. Ya, tadi juga employee memiliki nama, alamat, kode pos, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian merupakan objek yang akan dimodelkan atau akan disimpan datanya ya nantinya dalam base data. Kemudian entitas bukan merupakan yang pertama user dari sistem. Nah, jadi user itu tidak perlu dimodelkan gitu ya. Misalnya kita membuat aplikasi untuk Human Resource Department, sistem informasi HIRIS misalnya ya, Human Resource Information System. Nah, usernya atau penggunanya atau yang menjadi operator dari aplikasi tadi tidak perlu dimodelkan dalam ER diagram atau dalam model base datanya. Karena sifatnya kan eksternal ya, di luar dari sistem aplikasi. Kemudian juga entitas bukan merupakan suatu luaran dari base data. Misalnya laporan dari sebuah aplikasi yaitu tidak perlu dimodelkan sebagai bagian dari model data. Nah, di sini diberikan contoh dari pemilihan entitas yang tidak tepat ya, yang tidak boleh atau tidak pas. Jadi misalnya di sini ada contoh treasurer atau bendara itu ya. Treasurer ada relasi dengan expense report atau laporan. Dengan relasi bendara akan menerima laporan-laporan keuangan. Nah, ini kalau yang dimaksudkan adalah sisi informasi keuangan, nah ini tidak tepat ya. Artinya bendahara itu kan nanti yang akan mengoperasikan sistem informasi atau aplikasinya. Jadi ini letaknya merupakan di luar atau sistem user pengguna sistem. Demikian juga report atau laporan-laporan keuangan, laporan pengeluaran ini sifatnya output dari sistem sehingga tidak perlu dimodelkan gitu ya. Nah, mungkin yang dimodelkan yang ini ya, account-nya atau expense-nya, pengeluarannya itu masih bisa dijadikan entitas gitu ya. Tapi kalau orangnya atau laporan-laporannya ini tidak perlu. Nah, contoh yang benar seperti yang di bawah ini ada account itu is charged for expense, artinya suatu akun keuangan atau rekening bank misalnya itu di charge artinya digunakan untuk untuk membayar expense atau pengeluaran dari perusahaan tersebut. Ini contoh yang appropriate atau contoh yang benar. Nah, kemudian entitas itu ada yang strong, ada yang weak entity. Nah, secara umum entitas merupakan strong entity, jadi dapat berdiri sendiri dan memiliki identitas unik atau primary key sendiri. Misalnya di sini ya, yang disimbolkan dengan kotak dengan garis tunggal atau garisnya hanya satu. Nah, sedangkan yang weak entity atau entitas yang sifatnya lemah itu bergantung kepada strong entity. Kemudian tidak memiliki identifier unik, tetapi hanya memiliki identifier parsial. Kemudian entity box dan partial identifier have double line. Jadi ini ya, simbol dari weak entity adalah kotak dan garisnya ganda. Contohnya nanti di slide berikutnya ya. Kemudian identifying relationship, ini merupakan relasi antara strong entity dengan weak entity-nya. Nah, di sini digambarkan contoh dari weak entity. Yang sebelah kiri ada entitas employee atau karyawan.
dengan ini ada yang di garis bawah ya. Employee ID itu merupakan primary key dari entitas employee. Kemudian ada atribut yang kedua adalah employee name. Employee ya kemudian dia memiliki relasi dengan entitas yang weak atau entitas yang lemah, namanya dependent, atau dalam bahasa kita tanggungan gitu ya. Jadi seorang karyawan ini membawa tanggungan keluarga, misalnya kan ada istrinya atau anaknya dan sebagainya. Nah, kita katakan dependent atau tanggungan ini entitas yang lemah atau weak entity. Karena bagi perusahaan dependent itu kan tidak tidak berurusan langsung. Dia diperhitungkan karena ada suaminya itu ya, atau bapaknya yang bekerja sebagai employee atau karyawan di suatu perusahaan tadi. Nah, makanya karena entitas tanggungan itu bergantung kepada entitas employee, maka dikatakan dependent itu merupakan weak entity. Nah, komponen-komponennya di sini ada yang garisnya merupakan garis ganda. Kemudian yang di garis bawah di sini, garis bawahnya juga ganda, merupakan partial identifier. Dikatakan parsial karena hanya membedakan entitas dependen saja ya. Tapi bagi organisasi ini tidak cukup. Key-nya harus gabungan antara dependent name dan employee ID. Sehingga kalau yang yang entitas employee itu primary key-nya cukup satu ini, employee ID. Tetapi kalau yang dependent nanti primary key-nya harus dua, yaitu dependent name dan employee ID. Jadi gabungannya. Oke, kemudian relasinya adalah carries atau membawa. Nah, kemudian bagian dari entitas tadi ada yang disebut dengan atribut. Nah, atribut merupakan properti atau karakteristik dari suatu entitas atau suatu relationship. Ya, tadi contohnya misalnya ada employee, itu ada atributnya, ada nama, kemudian alamat, nomor identitas, kemudian alamat email, asal kota, tanggal lahir, dan sebagainya. Atribut ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa hal atau beberapa kategori. Yang pertama, atribut yang wajib atau required atribut. Lawannya adalah atribut yang sifatnya opsional. Artinya nanti kalau ketika kita menambahkan data pada tabel tersebut, maka atribut tersebut wajib diisi gitu ya. Ya misalnya primary key itu termasuk yang wajib. Kemudian ada atribut yang simple atau tunggal, ada juga yang composite atau composite. Kemudian ada yang single value atau yang multi value. Kemudian ada yang store atribut, ada yang derive atribut atau atribut turunan. Nanti contoh-contohnya dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada identifier atribut yang contohnya pada weak entity tadi. Nah, di sini dicontohkan atribut tadi jenisnya salah satunya ada yang required atau wajib itu ya. Lawannya adalah opsional atau tidak wajib. Nah, di sini contohnya adalah entitas student. Entitas student punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Nah, kemudian ada yang wajib, ada yang opsional. Nah, yang wajib misalnya yang ini ya. Yang tulisannya ada required, berarti student ID itu wajib. Student name itu required atau wajib. Home address juga wajib, dan seterusnya. Nah, yang paling bawah adalah major atau jurusannya, kuliahnya jurusan apa itu ya, itu sifatnya opsional. Nah, artinya nanti ketika data itu dimasukkan ya di dalam tabelnya, maka yang kolom paling bawah major atau jurusan kuliahnya itu tidak wajib dimasukkan pada saat data itu dimasukkan gitu ya. Artinya nanti bisa diedit atau ditambahkan selanjutnya. Nah, contoh yang yang kedua ini yang namanya Melissa Craft.
dari Miami, kemudian state-nya Florida, kode posnya 33321. Nah, di sini dicontohkan majornya itu dikosongkan ya. Boleh kosong karena memang sifatnya tidak wajib. Nah, ini kalau di dalam database nanti ada istilah yang require itu ada istilahnya not null gitu ya. Saya tulis di sini aja. Jadi yang ini yang required itu kalau mendefinisikan statement SQL untuk create tabel itu menggunakan istilah ini, not null atau tidak boleh kosong ya. Nah, sedangkan yang ini yang opsional ini boleh kosong gitu. Ya, ini ada contohnya, ada keterangannya di bagian bawah. Atribut yang wajib atau required itu atribut yang harus terisi. Artinya terisi itu ketika menambahkan data baru seperti ini ya, semua harus ada nih. Baris pertama sampai ke 6. Tapi yang baris ke-7 ini sifatnya opsional. Boleh dikosongkan atau null untuk setiap entity. Kemudian kategori atribut ada yang sifatnya simple dan ada yang composite atau komposit. Komposit atribut merupakan atribut yang tersusun atas lebih dari satu bagian atau satu part. Misalnya contohnya di sini ya address gitu ya. Tadi entitas employee memiliki salah satu atributnya adalah employee address. Nah, di sini kita lihat employee address itu tersusun atas beberapa komponen ya, ada street address, nama jalannya, kemudian nama kota, state atau negara bagian, dan postal code. Nah, ini bisa kita katakan bahwa employee address itu composite atribut, artinya atribut yang tersusun atas beberapa bagian itu ya. Nah, penyusunnya ya ini tadi ada nama jalan, kemudian kota, negara bagian, kode pos, dan seterusnya ya. Itu yang disebut sebagai composite. Nah, kalau yang tunggal itu namanya simple ya, simple atribut. Kemudian jenis atribut yang berikutnya ada multi-value atribut, dan derive atribut atau atribut turunan ya. Nah, contohnya di sini misalnya ada entitas employee, kemudian primary key-nya ini employee ID, ini primary key ya karena dia di garis bawah. Kemudian ada beberapa atribut lain lagi, misalnya employee name, kemudian payroll address. Nah, ini ada tanda kurungnya, itu seperti yang di slide sebelumnya tadi ya, bahwa employee name dan payroll address ini merupakan atribut yang composite ya, atau komposit, karena dia ada tanda kurungnya dan menyatakan bahwa dia tersusun atas beberapa bagian lagi. Misalnya kalau nama kan biasanya ada first name dan last name ya. Kemudian kalau address ya tadi ada alamat, ada kota, ada kabupaten kalau di Indonesia, kecamatan, provinsi, dan sebagainya. Kemudian ada tanggal date employed, tanggal mulai bekerja. Nah, kemudian ini yang disebut multi-value attribute yang skill ini ya. Perhatikan di sini ada tanda kurung kurawal kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi atribut skillnya itu ditulis dalam tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini merupakan standar penulisan IR diagram untuk multi value gitu ya. Jadi sekali lagi yang tanda kurung kurawal ini menunjukkan dia multi value atribut. Kalau yang kurung biasa tadi menunjukkan yang composite atribut. Nah, maksud multi value di sini skill atau keahlian. Seorang employee itu bisa memiliki banyak keahlian atau lebih dari satu gitu ya. Makanya disebut multi value. Value-nya bisa lebih dari satu atau banyak. Nah, misalnya seorang karyawan bisa mengikuti misalnya training gitu ya, training jaringan komputer, maka dia punya skill
jaringan komputer. Kemudian misalnya bulan berikutnya dia ikut lagi skill, ikut training pelatihan pemrograman Python misalnya ya. Nah, maka dia skillnya bertambah menjadi 2 gitu. Dan seterusnya. Jadi atribut ini dipakai untuk menyimpan atribut yang nilainya lebih dari 1. Kemudian ada lagi derive atribut atau atribut turunan. Di sini dicontohkan years employee atau tahun bekerja, jadi berapa lama dia bekerja gitu ya. Kemudian bisa kita lihat di sini atribut turunan itu ditandai dengan tanda kurung siku ya. Kurung siku nama atributnya, kemudian kurung siku tutup. Jadi years employee ini dikatakan sebagai atribut turunan karena dia bisa dihitung nih ya. Bisa dihitung dari atribut yang lain, yaitu dari atribut ini. Date employee, mulai kalau diketahui dia mulai bekerja itu pada tanggal berapa, maka lama bekerjanya kan bisa dihitung ya. Tinggal lama bekerjanya sama dengan tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal mulai employee-nya. Nah, sehingga ini dikatakan atribut turunan karena atributnya bisa dihitung atau diturunkan dari atribut yang lain gitu ya. Kemudian identifier atau keys atau kunci ya. Nah, dalam sebuah entitas itu diperlukan identifier untuk membedakan antara entity instan yang satu dengan entity instan yang lain. Atau kalau dalam sebuah tabel, untuk membedakan antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jadi sehingga di sini dikatakan menjadi identitas unik bagi entity instannya atau menjadi primary key-nya gitu ya. Kemudian identifier ini ada 2, yang simple maupun yang composite. Ini juga definisinya sama dengan yang atribut tadi. Kalau simple ya hanya terdiri dari satu komponen saja, tapi kalau composite bisa 2 atau lebih komponen atau 2 atau lebih atribut. Kemudian ada istilah kandidat identifier, ini merupakan atribut yang dapat dijadikan kunci atau memenuhi syarat untuk menjadi sebuah identifier. Ya syaratnya ya itu tadi ya, bisa membedakan antara ini entity instan atau membedakan baris-baris dalam sebuah tabel. Kemudian kriteria ID atau identifier atau juga primary key tadi ya. Identifier dipilih yang tidak berubah nilainya. Ya, misalnya tipikalnya kalau di mahasiswa nanti ada nomor induk mahasiswa. Kalau kalau person nanti ada nomor KTP misalnya. Kalau pasien ya punya nomor pasien dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh kosong atau not null gitu ya. Didefinisikan ketika meng-create tabelnya. Kemudian dihindari intelligent identifier, misalnya kode-kode yang berisi lokasi atau atribut yang ada kemungkinan berubah, itu dihindari. Misalnya alamat atau nomor telepon itu tidak layak menjadi identifier karena ada kemungkinan alamat rumah itu berpindah, nomor telepon bisa berganti dan sebagainya. Kemudian kalau ID itu terlalu panjang, sebaiknya diganti dengan yang satu yang lebih singkat gitu ya. Dan nanti mungkin ada beberapa contoh di slide selanjutnya. Nah, contoh misalnya di sini ada entitas student ya, student, maka dia punya identifier atau primary key-nya adalah student ID. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat tadi ya, bahwa student ID itu unik untuk seluruh student pada perguruan tinggi yang akan dimodelkan datanya ini. Karena biasanya student ID itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga akan menjadi unik gitu ya. Misalnya ada komponen yang menunjukkan departemennya atau fakultasnya dan sebagainya.
Itu yang simple, artinya hanya terdiri dari satu atribut saja. Nah, contoh yang composite yang bawah, misalnya flight atau penerbangan. Nah, penerbangan itu biasanya tersusun atas flight number dan date gitu ya. Jadi nama atribut ID-nya adalah flight ID, tapi sebetulnya flight ID itu tersusun atas flight number dan tanggalnya. Mungkin Anda bisa mengamati ya kalau di surat kabar atau di koran itu ada jadwal penerbangan. Kalau misalnya Anda amati hari penerbangan hari Senin jam 7 dari Jakarta ke Jogja misalnya ya. Nanti kalau akan Anda amati di hari Senin minggu depannya pada jam yang sama jam 7, maka flight number-nya akan sama ya. Misalnya GA berapa, GA 706 atau berapa gitu ya. Nah, dan nanti makanya untuk membedakan penerbangan yang hari Senin minggu ini dengan hari Senin minggu depan, itu harus dibedakan dengan ini, tanggal, date-nya gitu ya. Sehingga kalau hanya flight number itu tidak cukup atau tidak memenuhi syarat bisa membedakan instan tadi ya, makanya harus ditambahkan dengan tanggal. Sehingga flight ID yang menjadi primary key atau identifier itu harus tersusun atas dua komponen, yaitu flight number dan date-nya atau tanggal. Kemudian penamaan atribut, nama merupakan kata benda tunggal atau singular nouns. Ya, ini misalnya ya kalau student ya ada student ID, student name, home address, phone number, major. Kemudian kalau automobile ada vehicle ID, color atau warna, weight beratnya, tenaganya, HP-nya atau horsepower-nya, dan seterusnya. Kemudian nama harus unik. Ya, misalnya di sini harus bisa dibedakan antara customer order dan purchase order. Misalnya kalau di kasus di perusahaan mebel itu ya, perusahaan mebel itu kan harus punya bahan mentah ya, misalnya kayunya gitu ya. Kayunya harus membeli dari perkebunan misalnya, yaitu itu namanya termasuk dalam purchase order. Tetapi kalau produk dari mebel tadi, misalnya ada meja makan, meja tamu, meja hias, dan sebagainya, itu merupakan hal yang dijual atau barang-barang yang dijual, produk yang dijual, nah itu nanti terkait dengan customer order atau pesanan dari pelanggannya itu ya. Artinya sama-sama order itu harus dibedakan itu ya, antara customer order dan purchase order. Kemudian nama atribut juga harus mengikuti format standar organisasi. Ya, ini bermacam-macam ya, bisa saja seperti ini tadi. Atau misalnya alamat ya. Alamat kan ada dua, alamat rumah atau alamat kantor atau alamat asal dengan alamat kos, itu kan beda. Itu kalau misalnya harus nama atributnya harus dua itu ya. Artinya tidak boleh alamat saja, tapi harus alamat asal dengan alamat kos misalnya ya. Itu kalau ada syarat semacam itu harus dipenuhi. Kemudian atribut yang mirip harus menggunakan qualifier dan kelas yang sama ya. Ini mirip ya, intinya kalau ada hal yang mirip harus ada pembedanya, seperti alamat tadi. Kemudian best practice pendefinisian atribut. Pertama, nyatakan apa atribut tersebut dan mengapa penting untuk dimodelkan. Kemudian tentukan apa saja yang termasuk di dalamnya dan apa yang tidak termasuk. Ya, misalnya ini domain datanya ya, katakanlah kalau suhu Celsius. Suhu Celsius biasanya domainnya kan dari 0 sampai berapa gitu ya. 100 misalnya. Tidak boleh lebih dari 100. Ya, atau contoh-contoh yang lain, suhu tubuh gitu ya. Suhu tubuh manusia range-nya kan sekitar 37 ya. Plus minus berapa. Jadi mungkin kalau ada data yang suhunya kok di atas 50 misalnya, itu pasti kan salah ya. Nah, itu harus dicek atau domain datanya. Kemudian sumber data dan juga nilainya, misalnya data kalau di universitas data keuangan, berarti sumber data biasanya dari departemen keuangan, atau data akademik ya dari bagian akademik, data alumni ya dari departemen yang mengurusi alumni dan sebagainya ya. Nilainya misalnya kalau
nomor telepon itu harus numerik semua, kode pos harus angka semua dan 5 karakter misalnya, dan sebagainya. Kemudian tentukan apakah merupakan atribut yang wajib, not null, atau required tadi ya, atau yang sifatnya opsional. Kemudian tentukan jumlah minimal maksimal kemunculan yang diizinkan. Kemudian identifikasi relasi dengan atribut lain. Ya, misalnya tadi ya ada, kalau min dan max bisa kayak suhu tadi, atau bisa kayak nilai nilai indeks prestasi mahasiswa itu ya kan, minimalnya 0,0, maksimalnya 4,0. Atau kalau menggunakan skala 100, minimalnya 0, maksimal nilai mata kuliah itu 100 misalnya ya. Kemudian kalau yang relasi tadi misalnya ada relasi antara usia dengan tanggal lahir, atau lama kerja dengan tanggal mulai kerja, itu kan bisa ya. Itu bisa diidentifikasi untuk menentukan atribut yang bisa dihitung gitu ya, atau derive atribut. Nah, demikian bagian pertama dari pemodelan data dalam organisasi. Nanti akan kita lanjutkan di modul yang keempat. Ya, untuk daftar pustaka masih menggunakan textbook yang sama, Modern Database Management, karangan Jeffrey Hofer dan kawan-kawan, dari chapter berapa ini? 2 ya, chapter 2. Oke, terima kasih dari saya. Kalau ada komentar bisa disampaikan ke email saya di sini, warsun@ugm.ac.id. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di modul berikutnya, modul keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.